Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat rumah tua yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker, dengan berbagai cerita menyeramkan yang beredar tentang suara-suara aneh dan bayangan misterius yang muncul di malam hari. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi, yang baru saja pindah ke desa itu untuk bekerja, mendengar cerita tentang rumah tersebut dari warga sekitar. Karena rasa penasaran yang tinggi, Ardi memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik cerita-cerita menyeramkan itu. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Ardi memberanikan diri memasuki rumah tua itu. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam rumah, suasana dingin dan lembab segera menyelimuti tubuhnya. Aroma apak menyengat hidungnya, membuatnya sedikit mual. Ardi menyalakan senter yang dibawanya dan mulai menyusuri ruangan demi ruangan yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Ketika dia mencapai lantai 2, Ardi mendengar suara langkah kaki yang samar-samar dari kamar di ujung koridor. Jantungnya berdegup kencang, namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Perlahan-lahan, dia berjalan menuju kamar itu saat tangannya menyentuh kenop pintu. Suara langkah kaki berhenti seketika. Ardi membuka pintu dengan hati-hati dan menemukan kamar itu kosong. Namun ada sesuatu yang aneh di dinding bekas takaran yang dalam dan panjang, seolah-olah sesuatu telah mencoba keluar. Tiba-tiba, Ardi mendengar suara rintihan pelan dari arah lemari tua di sudut kamar. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu lemari dan menemukan sebuah buku harian yang sudah sangat tua. Saat dia membalik halaman-halamannya, Ardi membaca tentang seorang gadis bernama Sari yang dulu tinggal di rumah itu. Buku harian itu menceritakan bagaimana Sari sering mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari yang memanggil namanya. Pada akhirnya, Sari menghilang tanpa jejak, dan keluarganya meninggalkan rumah tersebut dalam ketakutan. Saat Ardi menutup buku harian itu, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras, dan suara rintihan berubah menjadi jeritan yang memilukan. Ardi merasakan hembusan angin dingin di tengkuknya, dan melihat bayangan seorang gadis berdiri di depannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Dengan suara parau, bayangan itu berbisik, "Tolong aku." Ardi berlari secepat mungkin, meninggalkan rumah itu. Ketika dia mencapai luar rumah, dia berbalik dan melihat bahwa bayangan itu berdiri di jendela kamar, menatapnya dengan tatapan memohon. Ardi sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkan gadis itu dalam penderitaan. Namun dia juga tahu bahwa dia harus mencari bantuan. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah kembali ke rumah tua itu sendirian. Dia menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa, dan bersama-sama mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pemanggilan arwah untuk menenangkan jiwa Sari. Mereka berharap dengan melakukan itu, mereka bisa membebaskan Sari dari penderitaannya dan membuat rumah itu kembali tenang. Namun, setiap malam bulan purnama, masih ada suara langkah kaki dari kamar kosong itu, seolah-olah Sari belum sepenuhnya bisa pergi. Setelah kejadian malam itu, Ardi tidak bisa tidur dengan tenang. Meskipun upacara pemanggilan arwah telah dilakukan, suara langkah kaki dan bisikan aneh dari rumah tua itu masih menghantuinya. Penduduk desa mulai berbisik bahwa arwah Sari tidak akan pernah tenang hingga misteri kehilangannya terungkap sepenuhnya. Satu malam, Ardi terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat Sari terjebak dalam sebuah ruangan gelap, memukul dinding dengan putus asa. Ardi merasakan bahwa ini bukan sekadar mimpi, tapi sebuah pesan dari Sari yang membutuhkan bantuan. Dengan tekad yang bulat, Ardi memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang masa lalu Sari dan keluarganya. Ardi mulai mencari informasi dari orang-orang tua di desa. Dari cerita mereka, dia mengetahui bahwa keluarga Sari dulu sangat tertutup. Ayah Sari adalah seorang pengusaha sukses, tapi kabarnya dia terlibat dalam praktik-praktik gelap dan memuja kekuatan supranatural untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Saat Sari menghilang, keluarganya terpecah dan meninggalkan desa dengan tergesa-gesa. Dalam pencariannya, Ardi menemukan seorang wanita tua bernama Nenek Ratna yang pernah menjadi pelayan di rumah keluarga Sari. Nenek Ratna menceritakan bahwa sebelum menghilang, Sari sering bercerita tentang suara-suara aneh yang memanggilnya dari ruang bawah tanah rumah mereka. Suara itu selalu datang pada malam hari dan membuat Sari ketakutan.
Ardi merasa bahwa jawaban dari misteri ini mungkin terletak di ruang bawah tanah rumah tua itu. Dengan bantuan Nenek Ratna, dia berhasil menemukan pintu tersembunyi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Pintu itu terkunci rapat, tetapi Nenek Ratna memberikan kunci tua yang disimpannya selama bertahun-tahun. Dengan nyali yang terkumpul, Ardi membuka pintu dan masuk ke ruang bawah tanah. Ruangan itu gelap dan pengap, dengan bau busuk yang menusuk hidung. Di sudut ruangan, dia menemukan sebuah altar dengan lilin-lilin yang sudah lama mati dan simbol-simbol aneh yang terukir di dinding. Di tengah altar, terdapat sebuah buku yang tampak kuno dan penuh dengan tulisan dalam bahasa yang tidak Ardi mengerti. Saat dia membalik-balik halaman buku itu, Ardi menemukan sebuah halaman yang penuh dengan mantra dan gambar-gambar mengerikan. Dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya dan mendengar bisikan yang semakin jelas di telinganya. "Temukan aku," bisik suara Sari. Dengan bantuan Nenek Ratna, Ardi membaca dan memahami bahwa Sari telah dijadikan korban dalam sebuah ritual gelap oleh ayahnya sendiri. Ritual itu dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kekayaan yang lebih besar, tapi berakhir dengan mengorbankan jiwa Sari yang tak berdosa. Dengan tekad untuk membebaskan arwah Sari, Ardi melakukan ritual pemurnian di ruang bawah tanah itu. Menggunakan mantra-mantra dari buku kuno yang telah diterjemahkan oleh Nenek Ratna, malam itu, angin kencang berhembus, dan suara jeritan Sari terdengar semakin keras, seolah-olah dia sedang berjuang untuk bebas. Ketika ritual mencapai puncaknya, sebuah cahaya terang muncul di ruangan, dan Ardi melihat bayangan Sari berdiri di hadapannya. Kali ini, wajahnya terlihat lebih tenang dan damai. "Terima kasih," bisik Sari dengan suara lembut sebelum bayangannya memudar. Setelah malam itu, rumah tua itu menjadi sunyi. Suara langkah kaki dan bisikan aneh tidak lagi terdengar. Ardi merasa lega, mengetahui bahwa dia telah membantu Sari menemukan kedamaian. Namun, di sudut ruangan bawah tanah, buku kuno itu masih tersimpan, seolah menunggu saatnya untuk ditemukan kembali, menyimpan rahasia kelam yang mungkin suatu hari nanti akan terungkap kembali oleh mereka yang berani mencari kebenaran. Beberapa bulan berlalu sejak Ardi dan Nenek Ratna berhasil membebaskan arwah Sari. Kehidupan di desa kembali normal, dan rumah tua itu tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti. Namun, Ardi merasa bahwa sesuatu masih belum sepenuhnya beres. Sesekali, dia masih teringat dengan buku kuno yang ditemukan di ruang bawah tanah. Suatu hari, seorang profesor dari kota bernama Dr. Hendra datang ke desa. Dia mendengar tentang kejadian aneh di rumah tua itu dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Ardi, meskipun awalnya ragu, setuju untuk membantu Dr. Hendra dalam penelitiannya. Mereka bersama-sama kembali ke ruang bawah tanah untuk mengambil buku kuno tersebut. Dear Hendra, seorang ahli dalam sejarah mistis dan okultisme, mulai mempelajari buku itu dengan seksama. Dia menemukan bahwa buku tersebut berisi banyak ritual gelap yang sangat kuat dan berbahaya. Salah satu halaman yang menarik perhatiannya adalah sebuah ritual pemanggilan arwah dengan kekuatan besar yang membutuhkan korban jiwa untuk diaktifkan. Ardi merasa tidak nyaman dengan penelitian Dr. Hendra. Dia khawatir bahwa membuka kembali rahasia kelam buku itu bisa membawa bencana. Namun, Dr. Hendra meyakinkan Ardi bahwa dia hanya ingin memahami sejarah dan tidak akan melakukan ritual apapun. Malam itu, saat Ardi beristirahat di rumahnya, dia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat Dr. Hendra di ruang bawah tanah, membacakan mantra dari buku kuno itu. Cahaya merah menyala dan bayangan hitam muncul dari kegelapan, menjerit, dan meronta-ronta. Ardi terbangun dengan keringat dingin, merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, Ardi bergegas menuju rumah tua dan menemukan Dr. Hendra di ruang bawah tanah, sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual. Dr. Hendra mengungkapkan bahwa dia menemukan cara untuk memanggil arwah yang lebih kuat, yang bisa memberikan pengetahuan tak terbatas. Ardi mencoba menghentikannya, tapi Dr. Hendra sudah terlalu jauh terobsesi. Saat Dr. Hendra mulai membaca mantra, ruangan terasa semakin dingin dan cahaya lilin bergetar. Ardi merasakan kehadiran yang sangat kuat dan jahat. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah tertutup dengan keras dan bayangan hitam muncul di sekitar mereka. "Berhenti. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan," teriak Ardi, mencoba merebut buku dari tangan Dr. Hendra.
Namun, sudah terlambat. Bayangan hitam itu menyerbu mereka, dan Dr. Hendra terhempas ke dinding. Berteriak kesakitan, Ardi merasakan kekuatan gelap yang mencoba merasuki dirinya. Tetapi dia tetap berjuang, mengingat pengorbanan Sare dan betapa sulitnya mereka membebaskannya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Ardi mengangkat buku kuno itu dan membakarnya di tengah altar. Api menyala terang, dan jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Bayangan hitam menghilang satu persatu, dan ruangan kembali sunyi. Dir, Hendra tergeletak di lantai, terluka tetapi hidup. Ardi membantunya keluar dari rumah itu, dan mereka melihat rumah tua tersebut mulai runtuh, seolah-olah ingin mengubur semua rahasia kelannya selamanya. Setelah kejadian itu, Ardi memastikan bahwa tidak ada yang bisa masuk ke reruntuhan rumah tua tersebut. Dia dan penduduk desa mengadakan upacara untuk menenangkan arwah yang mungkin masih tertinggal. Buku kuno itu sudah hilang, tetapi Ardi tahu bahwa kekuatan gelap yang pernah ada di sana tidak akan mudah dilupakan. Kini, desa itu benar-benar damai. Namun cerita tentang rumah tua dan rahasia kelamnya tetap menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan orang-orang akan bahaya dari menggali terlalu dalam ke dalam kegelapan yang tidak mereka pahami. Setelah insiden di rumah tua itu, desa kembali hidup dengan damai. Ardi menjadi semacam pahlawan lokal, meskipun ia selalu merasa ada bayangan dari masa lalu yang terus membayangi dirinya. Suatu malam, ketika duduk sendirian di rumahnya, ia merenungkan semua kejadian yang telah dilaluinya. Rasa lega yang dirasakannya bercampur dengan kekhawatiran tentang apa yang mungkin masih tersisa dari rahasia kelam rumah tua itu. Beberapa bulan kemudian, seorang wanita muda bernama Maya datang ke desa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari Nenek Ratna. Maya adalah seorang sejarawan dan peneliti mistisisme, dan dia sangat tertarik dengan kisah rumah tua tersebut. Ardi, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk menceritakan semua yang ia ketahui kepada Maya. Maya mendengarkan dengan seksama setiap detail cerita yang Ardi sampaikan. Setelah mendengar semua itu, Maya merasa bahwa masih ada bagian dari teka-teki yang belum terpecahkan. Dia percaya bahwa neneknya mungkin telah meninggalkan petunjuk tambahan tentang masa lalu keluarga Sari. Dengan bantuan Ardi, Maya mulai mencari-cari di barang-barang peninggalan Nenek Ratna. Di antara tumpukan surat dan foto-foto lama, mereka menemukan sebuah peti kecil yang terkunci di dalamnya. Mereka menemukan buku harian lain yang berisi catatan Nenek Ratna tentang pengalamannya bekerja di rumah tua itu. Dari catatan tersebut, Maya dan Ardi mengetahui bahwa Ayah Sari bukan hanya terlibat dalam ritual gelap, tetapi juga berusaha mengendalikan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah mereka duga. Nenek Ratna menulis tentang sebuah jimat kuno yang dikatakan mampu menahan kekuatan jahat. Jimat itu telah disembunyikan di suatu tempat di desa untuk mencegah kekuatan gelap itu bangkit kembali. Maya dan Ardi memutuskan untuk mencari jimat tersebut. Dengan bantuan petunjuk dari buku harian Nenek Ratna, mereka mengikuti jejak yang membawa mereka ke sebuah gua tersembunyi di pinggir desa. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar tua yang tertutup lebu dan lumut. Di atas altar, terdapat sebuah kotak kayu berukir yang tampak sangat kuno. Saat mereka membuka kotak itu, mereka menemukan jimat kuno yang terbuat dari batu hitam berukir simbol-simbol aneh. Maya merasa bahwa jimat ini adalah kunci untuk memastikan bahwa kekuatan gelap dari rumah tua tidak akan pernah bangkit lagi. Namun, saat mereka keluar dari gua, mereka dihadang oleh seorang pria tua yang tampak marah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai keturunan langsung dari Ayah Sari dan percaya bahwa kekuatan dari jimat itu seharusnya menjadi milik keluarganya untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka yang hilang. Pria tua itu mencoba merebut jimat dari tangan Maya, tapi Ardi dengan sigap menghalanginya. Terjadi perkelahian sengit, dan dalam kekacauan tersebut, jimat terlempar dan jatuh ke dalam jurang di dekat gua. Pria tua itu berteriak putus asa, menyadari bahwa jimat itu sekarang tidak bisa diambil lagi. Maya dan Ardi berhasil mengalahkan pria tua itu dan membawanya ke pihak berwenang. Desa kembali tenang, dan Maya memutuskan untuk tinggal lebih lama untuk memastikan tidak ada lagi ancaman dari masa lalu. Ardi merasa lega, menyadari bahwa jimat kuno itu sekarang hilang di tempat yang tidak akan pernah ditemukan. Meskipun banyak rahasia telah terungkap, cerita tentang rumah tua dan kekuatan gelapnya tetap menjadi peringatan. Desa itu mungkin telah selamat dari kegelapan untuk sekarang.
Tetapi mereka semua tahu bahwa mereka harus selalu waspada terhadap apa yang tersembunyi di bawah permukaan sejarah yang tampaknya tenang. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian di desa yang melibatkan jimat kuno dan kekuatan gelap dari rumah tua. Ardi dan Maya menikah dan memutuskan untuk tinggal di desa, menjalani kehidupan yang tenang sambil tetap menjaga cerita-cerita kelam dari masa lalu sebagai peringatan. Mereka merasa bahwa ancaman sudah benar-benar hilang, namun takdir memiliki rencana lain. Suatu malam, saat Ardi dan Maya sedang bersantai di teras rumah mereka, seorang pengembara muda datang ke desa. Pengembara itu memperkenalkan dirinya sebagai Andy, seorang sejarawan dan peneliti okultisme yang telah mendengar tentang kejadian-kejadian aneh di desa tersebut. Andy tampak sangat tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang rumah tua dan jimat yang pernah mereka temukan. Ardi dan Maya, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk berbicara dengan Andy. Namun, mereka menekankan bahwa mereka tidak ingin menggali lebih dalam, karena takut akan konsekuensi yang mungkin muncul. Andy menghargai peringatan mereka, tapi tetap bersikeras bahwa mengetahui sejarah dengan benar sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Andy mulai meneliti arsip desa dan menemukan beberapa dokumen lama yang menunjukkan bahwa rumah tua itu dulunya adalah pusat dari sekte rahasia yang mencoba mengendalikan kekuatan supranatural. Dokumen-dokumen tersebut juga menyebutkan adanya sebuah artefak lain yang bisa mengimbangi jimat yang hilang di jurang, yang dikenal sebagai mata kegelapan. Dengan bantuan Ardi dan Maya, Andy melacak lokasi artefak tersebut ke hutan lebat di luar desa. Di sana, mereka menemukan reruntuhan sebuah kuil kuno yang terkubur di bawah tanah. Kuil itu penuh dengan simbol-simbol aneh dan patung-patung yang menggambarkan makhluk-makhluk supranatural. Saat mereka menyusuri kuil itu, Andy menemukan sebuah ruang rahasia yang menyimpan sebuah patung besar dengan mata berkilau hitam. Di tangan patung itu, terdapat sebuah batu hitam berbentuk mata yang memancarkan aura misterius. Andy segera menyadari bahwa ini adalah mata kegelapan yang disebut dalam dokumen. Namun, ketika mereka mencoba mengambil batu itu, lantai kuil mulai bergetar hebat, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari dinding. Mereka berlari keluar dengan batu di tangan, hanya untuk disambut oleh pria tua keturunan Ayah Sari yang tampaknya masih hidup dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengungkapkan bahwa selama ini, dia mencari mata kegelapan untuk menguasai kekuatan yang lebih besar. Ardi, Maya, dan Andy terjebak dalam pertempuran sengit dengan pria tua itu. Kekuatan gelap mulai menyelimuti desa, dan bayangan-bayangan menakutkan menyerbu dari segala arah. Dengan segenap keberanian dan kekuatan, mereka bertiga berusaha mempertahankan desa dari kehancuran. Dalam puncak pertempuran, Andy menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan gelap adalah dengan menghancurkan mata kegelapan. Dia berlari menuju patung besar di kuil dan meletakkan batu itu di tempat asalnya. Cahaya terang memancar dari patung dan bayangan-bayangan gelap mulai menghilang, menyisakan pria tua itu yang tersungkur lemah di tanah. Kuil itu mulai runtuh, dan Andy berhasil keluar tepat waktu bersama Ardi dan Maya. Mata kegelapan telah dihancurkan, dan desa kembali tenang. Pria tua itu akhirnya menyerah dan dibawa oleh pihak berwenang. Setelah kejadian itu, Ardi, Maya, dan Andy bersumpah untuk menjaga desa tetap aman dan memastikan tidak ada lagi yang mencoba menggali rahasia kelam dari masa lalu. Mereka menulis cerita mereka dalam sebuah buku untuk dipelajari oleh generasi mendatang, sebagai peringatan akan bahaya dari mengendalikan kekuatan yang tidak mereka pahami. Desa itu kini benar-benar damai, namun cerita tentang rumah tua, jimat, dan mata kegelapan tetap menjadi legenda yang mengingatkan semua orang akan kegelapan yang pernah menyelimuti mereka dan keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Dengan mata kegelapan yang telah dihancurkan dan pria tua yang telah menyerah, desa kembali menikmati kedamaian. Ardi, Maya, dan Andy menjadi penjaga tak resmi dari warisan desa, memastikan bahwa setiap rahasia kelam dari masa lalu tetap terkubur selamanya. Namun, mereka tahu bahwa dunia selalu menyimpan kejutan yang tak terduga. Suatu hari, seorang anak kecil di desa menemukan sebuah cincin kuno di tepi sungai. Cincin itu memiliki simbol yang mirip dengan yang pernah mereka lihat di kuil kuno. Anak itu membawa cincin tersebut kepada Ardi dan Maya.
yang segera menyadari bahwa cincin itu mungkin memiliki kaitan dengan kekuatan supranatural yang telah mereka hadapi. Maya memutuskan untuk meneliti lebih lanjut tentang cincin tersebut. Dia menemukan bahwa cincin itu adalah salah satu dari serangkaian artefak yang tersebar di seluruh dunia, yang masing-masing memiliki kekuatan khusus. Mereka menyadari bahwa menghancurkan mata kegelapan hanya menyelesaikan sebagian dari masalah. Masih ada artefak lain yang mungkin menyimpan kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar. Ardi, Maya, dan Andi memutuskan untuk melacak keberadaan artefak-artefak lain tersebut. Penelitian mereka membawa mereka ke berbagai tempat, dari perpustakaan kuno hingga gua-gua tersembunyi. Dalam perjalanan ini, mereka menemui berbagai rintangan dan bahaya, tetapi mereka tetap gigir. Di salah satu perpustakaan kuno, mereka menemukan petunjuk tentang sebuah artefak bernama cincin pengendali. Cincin ini, jika digunakan dengan benar, bisa memberikan penggunanya kemampuan untuk mengendalikan kekuatan supranatural. Namun, jika jatuh ke tangan yang salah, cincin ini bisa membawa kehancuran besar. Mereka melacak cincin itu ke sebuah kota tua yang terletak di puncak gunung. Kota itu tampak terbengkalai, tetapi mereka merasakan kehadiran yang aneh dan kuat saat menjelajahi reruntuhan kota. Mereka menemukan bahwa cincin itu dijaga oleh sekelompok individu yang menyebut diri mereka sebagai penjaga bayangan. Para penjaga bayangan adalah keturunan dari sekte rahasia yang sama yang pernah berusaha menguasai kekuatan supranatural di desa Ardi dan Maya. Mereka percaya bahwa kekuatan itu harus dijaga dan dilindungi dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ardi, Maya, dan Andi berusaha meyakinkan penjaga bayangan bahwa mereka hanya ingin memastikan cincin itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, para penjaga bayangan curiga dan menolak untuk menyerahkan cincin tersebut. Terjadi konfrontasi dan pertempuran sengit pun tak terelakkan. Dalam kekacauan itu, Andi berhasil mengambil cincin tersebut. Namun, salah satu penjaga bayangan menyerangnya dan cincin itu terlempar ke jurang yang dalam. Cahaya aneh muncul dari jurang dan tanah mulai bergetar hebat. Mereka menyadari bahwa kekuatan cincin itu telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dengan cepat, mereka melarikan diri dari kota tua yang mulai runtuh. Dalam perjalanan kembali, mereka merasakan bahwa sesuatu telah terbangun di kedalaman bumi, sesuatu yang lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka hadapi. Kembali di desa, Ardi, Maya, dan Andi mulai mempersiapkan diri untuk ancaman yang akan datang. Mereka tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Mereka juga menyadari bahwa untuk menghadapi kekuatan yang baru bangkit, mereka harus bersatu dengan penjaga bayangan dan menggunakan semua pengetahuan dan keberanian yang mereka miliki. Desa itu kini menjadi pusat dari perjuangan baru. Warga desa mulai merasakan kehadiran gelap yang mendekat, dan Ardi, Maya, dan Andi bekerja keras untuk melindungi mereka. Mereka tahu bahwa kali ini mereka tidak hanya berjuang untuk desa mereka, tetapi juga untuk keselamatan dunia dari kekuatan yang terbangun dari masa lalu. Perjalanan mereka masih panjang, dan tantangan yang mereka hadapi semakin besar. Namun, dengan keberanian, persahabatan, dan tekad yang kuat, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, menjaga warisan mereka, dan melindungi masa depan dari bayangan yang mengancam. Bisa mulai merasakan dampak dari kekuatan yang terbangun di kedalaman bumi. Tanah sering bergetar, dan cuaca menjadi tidak menentu. Ardi, Maya, dan Andi bekerja tanpa henti untuk menemukan cara menghentikan ancaman ini. Mereka tahu bahwa waktu semakin menipis, dan setiap hari yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada kehancuran. Maya menemukan catatan kuno di perpustakaan desa yang menyebutkan ritual kuno untuk menenangkan kekuatan yang terbangun. Ritual itu memerlukan artefak tertentu yang tersebar di seluruh dunia. Mereka memutuskan untuk membentuk tim pencari dan membagi tugas. Ardi dan Maya akan mencari artefak, sementara Andi akan tetap di desa untuk menjaga keadaan dan melindungi warga dari ancaman yang mungkin muncul. Petualangan mereka membawa Ardi dan Maya ke berbagai tempat eksotis dan berbahaya. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, dari perangkap kuno hingga makhluk gaib yang menjaga artefak tersebut. Di setiap lokasi, mereka menemukan petunjuk yang membawa mereka semakin dekat pada tujuan mereka.
Sementara itu, di desa, Andi menemukan bahwa tanah mulai retak dan dari celah-celah tersebut muncul makhluk-makhluk bayangan. Warga desa mulai ketakutan dan Andi berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keamanan. Dia mulai melatih beberapa pemuda desa untuk menjadi penjaga, mempersiapkan mereka untuk menghadapi makhluk-makhluk yang datang. Setelah berminggu-minggu berpetualang, Ardi dan Maya berhasil mengumpulkan semua artefak yang dibutuhkan untuk ritual kuno. Mereka kembali ke desa dengan harapan bahwa ritual ini akan menghentikan kekuatan yang terbangun dan mengembalikan kedamaian. Namun, mereka menyadari bahwa sesuatu masih kurang. Catatan kuno tersebut menyebutkan adanya kunci terakhir yang hanya bisa ditemukan di tempat asal kekuatan itu, reruntuhan kota tua di puncak gunung. Dengan tekad yang bulat, Ardi, Maya, dan Andi memutuskan untuk kembali ke kota tua tersebut. Mereka tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sesampainya di kota tua, mereka merasakan aura kegelapan yang sangat kuat. Bayangan-bayangan bergerak di sudut-sudut mata mereka, dan suara bisikan aneh memenuhi udara. Mereka mengikuti petunjuk yang mereka miliki, dan menemukan sebuah ruang tersembunyi di bawah reruntuhan kota. Di dalam ruang itu, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan simbol yang bercahaya samar-samar. Saat mereka mendekati altar, tanah mulai bergetar hebat, dan dari kegelapan muncul sosok pria tua yang tampaknya lebih kuat dan lebih jahat daripada sebelumnya. Pria tua itu mengungkapkan bahwa dia telah menjadi wadah bagi kekuatan gelap yang terbangun, dan dia sekarang adalah makhluk yang hampir tak terkalahkan. Pertempuran sengit terjadi, dengan Ardi, Maya, dan Andi berjuang sekuat tenaga melawan pria tua itu. Mereka menggunakan artefak yang telah mereka kumpulkan untuk melawan kekuatan gelap, tetapi tampaknya tidak cukup. Pria tua itu terlalu kuat, dan mereka mulai kehilangan harapan. Namun, di saat-saat tergelap, Ardi menyadari bahwa kunci terakhir untuk menghentikan kekuatan gelap bukanlah sebuah benda, tetapi keberanian dan pengorbanan. Dia mengambil artefak terakhir dan mengorbankan dirinya dengan meletakkannya di altar, membiarkan kekuatan gelap itu menyerap ke dalam dirinya. Dengan segenap kekuatan terakhirnya, Ardi menghancurkan artefak tersebut, menciptakan ledakan cahaya yang menghancurkan kegelapan dan menghilangkan pria tua itu selamanya. Ketika debu mengendap, Maya dan Andi menemukan Ardi terbaring di lantai, lemah tetapi hidup. Mereka membawanya keluar dari reruntuhan, dan matahari mulai terbit, membawa harapan baru bagi desa. Kekuatan gelap telah dikalahkan, dan kedamaian kembali. Desa kembali damai, dan penduduknya memulai proses penyembuhan dan pembangunan kembali. Ardi, Maya, dan Andi menjadi pahlawan yang dihormati, dan cerita mereka menjadi legenda yang akan diceritakan selama bertahun-tahun. Namun, mereka tahu bahwa ancaman seperti itu mungkin akan muncul kembali. Dengan semangat dan keberanian yang tak pernah padam, mereka bersumpah untuk selalu menjaga desa dan dunia dari kegelapan yang mungkin muncul, memastikan bahwa cahaya selalu menang atas bayangan. Dengan kekuatan gelap yang telah dikalahkan dan desa kembali damai, Ardi, Maya, dan Andi berharap bisa menikmati hidup yang tenang. Namun, pengalaman mereka telah mengajarkan bahwa ancaman bisa datang kapan saja, dan mereka selalu harus waspada. Setahun setelah pertempuran di kota tua, desa merayakan festival panen yang meriah. Semua penduduk desa berpartisipasi, menikmati makanan, tarian, dan permainan. Ardi, yang kini telah pulih sepenuhnya, menikmati momen-momen damai ini bersama keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Namun, di tengah kegembiraan, Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Maya, yang selalu peka terhadap energi supernatural, merasakan getaran halus yang membuatnya tidak tenang. Dia berbagi kekhawatirannya dengan Ardi dan Andi, yang segera setuju untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka berharap itu hanya perasaan khawatir yang berlebihan, tetapi mereka tidak mau mengambil risiko. Malam itu, saat festival mencapai puncaknya, mereka bertiga pergi ke tepi hutan untuk mencari sumber dari getaran aneh tersebut. Di sana, mereka menemukan jejak kaki yang aneh dan sebuah simbol kuno yang terukir di tanah, mirip dengan yang pernah mereka lihat sebelumnya di kuil tua. Saat mereka menyelidiki lebih jauh,
mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita tua dengan mata yang tampak kosong dan penuh kebencian. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Laila, seorang penyihir yang telah lama menunggu untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar dari sekadar artefak. Laila mengungkapkan bahwa dia adalah bagian dari sekte yang lebih besar, yang percaya bahwa dunia harus dibersihkan dari manusia untuk mengembalikan keseimbangan alam. Dia telah mengamati desa dan pahlawannya, dan kini dia siap untuk menguji kekuatan mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dengan sihirnya, Laila memanggil makhluk-makhluk bayangan yang mulai mengepung desa. Penduduk desa yang sedang larut dalam perayaan tidak menyadari bahaya yang mendekat. Ardi, Maya, dan Andi bergegas kembali untuk memperingatkan dan melindungi mereka. Di desa, kekacauan pun terjadi. Makhluk-makhluk bayangan menyerang tanpa ampun, dan penduduk desa berjuang untuk melawan dengan segala yang mereka miliki. Ardi, Maya, dan Andi memimpin pertahanan, menggunakan semua pengetahuan dan kekuatan yang mereka miliki untuk melindungi desa. Namun, Laila lebih kuat dan lebih licik daripada musuh-musuh sebelumnya. Dia menggunakan ilusi untuk mengelabui dan memecah belah mereka, membuat pertarungan semakin sulit. Maya menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Laila hanya dengan kekuatan fisik. Mereka harus menemukan cara untuk mematahkan sihirnya. Maya teringat akan sebuah legenda yang pernah diceritakan Nenek Ratna tentang sebuah cermin ajaib yang bisa mengungkap kebenaran dan mematahkan ilusi. Cermin itu tersembunyi di dalam gua terpencil di pinggir desa. Dengan cepat, Maya berlari menuju gua tersebut, berharap bisa menemukan cermin sebelum terlambat. Sementara itu, Arde dan Andi berjuang mati-matian melawan makhluk-makhluk bayangan dan berusaha melindungi penduduk desa. Mereka berdua terjebak dalam pertarungan yang tampaknya tak berujung, sementara Laila semakin mendekat dengan senyum liciknya. Maya akhirnya menemukan cermin ajaib tersebut. Dengan segenap kekuatan dan keyakinan, dia kembali ke desa dan mengarahkan cermin itu ke arah Laila. Cahaya terang memancar dari cermin, menghancurkan semua ilusi dan mengungkapkan wujud asli Laila sebagai seorang penyihir yang rapuh dan penuh kebencian. Dengan sihirnya terungkap dan melemah, Laila mencoba melarikan diri, tetapi Ardi dan Andi berhasil menangkapnya. Mereka membawa Laila ke altar yang sama di mana mereka pernah mengorbankan artefak, dan dengan bantuan cermin ajaib, mereka menyegel kekuatan Laila selamanya. Desa kembali tenang, dan penduduknya merayakan kemenangan mereka. Mereka berterima kasih kepada Ardi, Maya, dan Andi yang telah menyelamatkan mereka sekali lagi. Namun, ketiganya tahu bahwa ancaman tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok pelindung desa yang terdiri dari penduduk terlatih untuk menghadapi ancaman supernatural. Ardi, Maya, dan Andi memimpin kelompok tersebut, berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memastikan bahwa desa selalu siap menghadapi apapun yang datang. Dengan persahabatan, keberanian, dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka bersumpah untuk menjaga desa tetap aman, menjaga cahaya yang tidak padam di tengah kegelapan yang selalu mengintai, dan begitu, desa itu hidup dalam kedamaian, selalu waspada, dan selalu siap untuk menghadapi bayangan dari masa lalu dan masa depan. Hai teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan cerita horor saya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih.